Tombak dengan bentuk yang cukup unik ini pernah dikenal sebagai salah satu tombak tempur yang paling kuat. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tombak ya. Sebenarnya ini adalah tombak tempur ya, atau jenis tombak yang memang sejak awal dibuat sebagai senjata ya. Dan kita mengenal memang beberapa tombak yang memang umumnya dipakai sebagai senjata perang ya. Antara lain kayak biring, pleret, salah satunya yang ini ya. Ini bentuknya unik ya. Nah, kira-kira ini tombak apa? Nanti akan kita bahas. Sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini bentuknya unik ya, bentuknya ya. Di sini datar, rata. Tapi di sini ada semacam odo-odo yang sangat ekstrim ya. Dan ini kalau di dunia Tosan Aji ini disebut sebagai buntut mimi, karena memang bentuknya kayak ekor binatang mimi ya, hewan laut yang disebut mimi itu ya. Nah, hewannya seperti gambar di samping itu ya. Nah, untuk tombak ini sendiri memang ini unik ya. Selain bentuknya, rata-rata memang ukurannya ini sekitar 40 cm ya. Kalau bilah tombak ini bilahnya saja ini 40 cm, 40 cm ya. Nah, yang unik lagi adalah materi ya, dan nanti bentuknya kalau teman-teman melihat tombak-tombak buntut mimi itu nanti hampir mirip ya. Biasanya untuk bahan bagian bawah, kalau ada pamornya itu di bagian bawah ya, bagian bawah seperti ini ya. Dan ini memang ada tujuannya ya, ini seperti tombak-tombak pada umumnya ya. Dan tombak ini memang sejak awal dirancang sebagai senjata ya, bahkan untuk menusuk atau menembus benda-benda yang sangat keras ya, entah itu dari kulit ataupun bahkan baju besi ya, seperti itu ya. Dan ini strukturnya ini memang kayak di tempat kayak buat mata bor kayak gitu ya. Itu ternyata penyepuhannya sama dengan penyepuhan tombak-tombak di zaman dulu ya. Jadi untuk membuat tombak di zaman dulu itu tidak semuanya rata keras ya. Jadi memang ada urutannya. Jadi yang paling ujung biasanya tombak-tombak, apalagi tombak buntut mimi, itu yang paling keras di bagian ujung. Semakin ke sini ibaratnya semakin lunak ya. Seperti ini, kenapa kok dikasih bahan pamor ya. Ini kemungkinan besar memang sebagai peredam. Jadi kalau dibuat rata, keras semua, itu biasanya kalau ditusukkan benda keras, resikonya itu akan patah ya. Tapi kalau dibuat ujung paling keras, semakin ke bawah, semakin lunak ibaratnya, itu nanti akan menjadi peredam. Jadi kalau pas mengenai benda sangat keras, itu akan teredam lah getarannya ya ibaratnya ya. Jadi nggak akan mudah patah ya. Dan ini nanti kalau kita lihat untuk detail bilahnya, teman-teman akan tahu ya. Jadi memang itu lihat cukup keras, sangat keras bagian ujung-ujungnya ya. Bagian ini ya, jadi kayak semacam baja lah, lebih banyak bajanya. Kalau di sini bahan pamor ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi seperti apa sih detail dari tombak buntut mimi ini mari kita simak sama-sama. Dan ini adalah bentuk dari hewan mimi ya, yang ekornya sama seperti bentuk tombak tadi ya. Bahkan untuk ekor binatang mimi ini juga sering dipakai senjata ya, dengan cara diberi handle ya. Dalam sejarahnya, tombak ini menjadi alat yang vital bagi prajurit dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Tombak buntut mimi ini ternyata merupakan salah satu tombak yang cukup kuat dan efektif untuk medan perang, terutama untuk menghadapi lawan yang memakai baju zirah atau baju besi ya. Karenanya dijuluki tombak paling kuat. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi tombak ini tidak hanya sebagai senjata, tapi juga sebagai simbol status dan kekuatan. Nah, sekarang kita lihat untuk bentuk detail dari tombak yang disebut buntut mimi ini ya. Jadi ini ciri khasnya, jadi memang satu sisi ini memiliki odo-odo yang cukup ekstrim ya. Dan dengan bentuk odo-odo seperti ini kalau istilahnya menusuk, jadi lukanya itu sangat lebar ya, dan memang agak sulit dijahit dan sulit tertutup ya. Dan bagian sisi lainnya itu rata ya, jadi seperti ekor binatang mimi tadi. Makanya ini sering disebut sebagai tombak buntut mimi ya. Dan untuk
tombak buntut mimi ini biasanya memang ukurannya rata-rata di sekitar 40 ya. Dan strukturnya kalau teman-teman punya itu biasanya paling ujung itu memang paling keras ya, terlihat paling keras ya. Dan kalaupun ada pamor biasanya itu di bagian bawah ya, jadi bukan di bagian ujung. Dan mungkin itu saja dulu dari saya tentang tombak yang bentuknya unik ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Pambukaning warono tarlem saking liyep layaping aluyup pindo pesating supeno sumusup ing rasa sejati. Sebagai pembuka pintu penyekat tidak lain dengan cara transenden seperti melesatnya mimpi menyusup dalam rasa sejati.